sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Yang kedua, saya juga sudah sampaikan, di mana supaya janji Tuhan benar-benar terjadi, tergenapi di dalam hidup kalian semuanya. Mari jadi pelaku firman yang baik. Jangan cuma pendengar firman, tetapi juga pelaku firman yang baik dan benar. Karena kita dengar firman Tuhan luar biasa, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak ada pernah ada perubahan. Kalau kita tidak pernah menjadi pelaku firman. Yang kedua sudah disampaikan, bahwa kembalikan persepuluhan milik Tuhan dan belajarlah menabur, ya, memperhatikan pekerjaan Tuhan dan menabur. Ketika engkau memperhatikan pekerjaanku kata Tuhan, maka aku juga memperhatikan pekerjaanmu. Ketika engkau memperhatikan ladangku, maka aku juga memperhatikan rumah tangga dan keluargamu. Ya, kemarin waktu saya menyampaikan di mana Tuhan suruh saya sampaikan khotbah bagi sebuah gereja, ya, saya sampaikan, kembalikan persepuluhan milik Tuhan. Ternyata setelah saya khotbah selesai, gembalanya naik ke mimbar dan gembala itu berkata, saya adalah saksi hidup, ya. Sesuai dengan firman Tuhan, saya adalah saksi hidup. Ketika saya dulu bekerja, cuma dengan gaji 300.000, tidak cukup buat kebutuhan. Saya tidak pernah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Dan ketika dia sudah menikah, dia juga diberkati Tuhan luar biasa. Dia juga tidak pernah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Padahal dia adalah orang Kristen. Orang tuanya adalah gembala gereja tersebut. Dan dia kerja berhasil, suami istri berhasil. Dia punya rumah yang mewah. Dia katakan rumah saya mewah, benar-benar mewah. Tetapi ketika tidak pernah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, tiba-tiba rumah yang mewah itu hilang. Dan dia harus pindah ke sebuah rumah, ya, yang kecil di jalan yang bukan nomor 1 di Surabaya. Dia ada di rumah itu. Dan dia berkata, berbulan-bulan saya menangis. Saya menangisi rumah saya yang hilang. Rumah saya yang mewah, yang megah hilang. Saya harus masuk ke rumah yang jelek ini. Dan ketika dia ada di rumah yang jelek itu, dia terus memuji menyembah, dia terus melakukan sesuai petunjuk Tuhan. Dia mulai bekerja dari rumah yang jelek itu. Dia bekerja sambil mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Dan dia berkata, betul. Ketika saya menjadi pelaku firman, saya mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Dari rumah yang jelek 1, saya sekarang punya berpuluh-puluh rumah. Ya, rumahnya itu disewa-sewakan, rukonya disewa-sewakan. Dan dia sendiri punya rumah yang bagus kembali. Dan dia berkata, waktu orang tuanya meninggal, kan dulu gereja itu orang tuanya, bukan dia. Saya kenal dari orang tuanya, sampai gembala yang papanya meninggal, lalu mamanya meninggal, baru sekarang anaknya yang pegang. Lalu ada cucunya. Dan hari ini dia berkata, ketika orang tua saya meninggal, semua jemaat-jemaat, semua yang biasa menunjang, berkata apa? Nggak usah kasih persembahan sama gereja itu, karena sekarang dipegang anaknya kaya. Nggak perlu memberikan persembahan. Dia nangis, saudara. Dia nangis, dia merasa, kenapa orang-orang itu begitu cepat berubah? Ya. Tetapi dia tetap melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Dan tetap mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Dan hari ini, Tuhan tidak pernah lalai. Anaknya baru umur, saya kenal anaknya kan juga bisa khotbah, juga pendeta anaknya. Hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Karena saya lihat di YouTube itu anaknya muncul, mencuat. Luar biasa menjadi orang yang berhasil bersama tim. Bahkan sekarang dia mengadakan, saya nggak tahu apa yang dikerjakan, pokoknya dia menyediakan beasiswa buat anak-anak Tuhan.
buat orang tidak mampu. Luar biasa Tuhan pakai anak ini. Dan kemarin mamanya bersaksi, waktu gereja ini nggak ada pendukungnya, nggak ada yang kasih persembahan. Karena jemaatnya cuma orang-orang yang tidak mampu, ya, orang-orang biasa. Dan semuanya rata-rata biasa, nggak ada yang mampu. Dan dia berkata, anak saya ini yang selalu menyuplai. Seberapapun dia dapat untung, semua dikasihkan ke gereja ini. Supaya gereja ini bisa hidup. Semua dipersembahkan, semua. Tidak cuma perpuluhannya, tapi semuanya dikasihkan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Dan hari ini benar-benar Tuhan itu tidak pernah lalai. Anak saya diangkat, ditinggikan, luar biasa. Ya, Anda kalau lihat di YouTube di mana-mana, anaknya tampil di situ luar biasa. Saya juga kaget, luar biasa anak ini. Ya. Saudara, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan selalu menepati janjinya. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat orang benar. Namanya juga benar. Kalau kita tidak melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, kita kurangin satu aja berarti kita kurang benar. Dan ketika kurang benar, maka tidak bisa ada mujizat terjadi. Semua komplit harus benar. Ya. Dan hari ini kita akan belajar. Kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Saya melihat semuanya itu Tuhan seperti mengajarkan, membimbing kita supaya benar-benar janji Tuhan terjadi tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Karena kita menjadi pendengar firman yang baik, kita rajin masuk di Zoom, kita rajin mendengar pesan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak melakukan, sia-sia, ya, sayang, buang waktu sia-sia, buang kesempatan yang Tuhan berikan sia-sia. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Saya baca, mungkin co-hostnya ada di tempat. Elia, ya, dan janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Artinya keadaan seperti yang kita dengar orang-orang berkata tahun depan susah. Tahun depan semuanya kering. Ya, tidak ada hujan berkat tuh. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan aku sekarang sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, lihat betapa janda di Sarfat ini sangat miskin. Ya kan? Dia mengolah tepung itu dimakan untuk makan satu kali aja sama anaknya. Besok sudah nggak ada lagi. Nggak tahu besok bisa hidup atau mati. Ya, karena dia berkata, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Berarti betapa miskinnya, betapa sengsaranya wanita ini.
Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, Elia berkata, jangan takut, pulango. Buatan rotinya, buatan kasihkan aku dahulu. Sepotong roti. Lalu kamu buat untuk kau sendiri. Bagi engkau dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, kalau kita cermati, ini apa bedanya dengan ketika Tuhan berkata, kembalikan persepuluhan milik aku Tuhan Allahmu. Kembalikan dulu. Nanti aku yang bukakan tingkap langit. Dan ketika pintu tingkap langit terbuka bagimu, maka berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Engkau tidak akan mati. Engkau tidak akan dilahap binatang belalang, binatang pelahap hasil jerih lelahmu, hasil jerih payahmu. Untungnya perempuan ini mendengar. Ya, dia mendengar. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, ketika perempuan ini melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan melalui Nabi Elia, dan dia memberikan dahulu kepada Nabi Elia, maka benar-benar terjadi, tepungnya tidak pernah habis, minyaknya tidak pernah habis, dan dia bisa hidup, bisa makan sampai beberapa waktu lamanya. Artinya, ketika engkau mendengarkan pesan-pesan Tuhan, engkau menyimpannya di dalam hatimu, bukan disimpan terus, tetapi engkau mulai melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Maka janji Tuhan, pesan Tuhan itu benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Coba kalau perempuan itu, dia berpikir untuk aku aja kurang kok. Untuk aku aja nggak ada lagi untuk besok. Kok cik anaknya minta, kok cik anaknya nyuruh-nyuruh aku, suruh aku kasihkan. Kamu itu siapa? Kamu itu orang baru datang, kenal aja enggak, nyuruh-nyuruh. Iya kan? Tetapi untung perempuan ini dengar-dengaran. Dan dia melakukan sesuai dengan petunjuk Nabi Elia. Dia membuatkan dulu, dikasihkan kepada hambanya. Dan janji Tuhan benar-benar terjadi, tergenapi. Wanita ini nggak pernah habis tepungnya dan minyaknya. Dan dia bisa menikmatinya. Saudara, ketika sudah bisa menikmatinya, kita lihat ayat selanjutnya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Artinya mati, ya. Anak perempuan itu mati. Lalu kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari? Ya abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan itu atas janda ini juga,
yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Ayat 21. Lalu ia mengunjurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah, ya, kohos, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara, ketika janda ini menurut apa yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Elia, dia tidak mati, ya, padahal itu musim kering, di mana hidupnya susah, tidak punya apa-apa. Tetapi ketika menurut, tidak cuma mendengar dan menurut dan melakukan, dan memberikannya kepada Nabi Elia, dan terjadilah mujizat, keajaiban mujizat terjadi, tepungnya dah habis, minyaknya dah habis, ya. Dia bisa hidup beberapa waktu lamanya, dia diberkati Tuhan. Sampai anaknya tiba-tiba sakit, dan anaknya mati. Dan ketika anaknya mati, dia juga berkata, dia pikir, wah gara-gara aku nerima nabi sial ini, anakku mati. Ya, tetapi Elia kembali berdoa kepada Tuhan. Dia berkata sama Tuhan, kenapa Tuhan ini Tuhan? Tolong Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doa Nabi Elia, dan anak itu sembuh. Anak itu hidup kembali. Kenapa harus terjadi? Karena melalui, di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupnya. Dan ketika anak ini hidup kembali, maka janda miskin ini berkata, engkau benar-benar abdi Allah. Dan apa yang kau sampaikan benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupku. Kenapa Tuhan bisa menolong wanita ini, janda ini? Anaknya mati, Tuhan menghidupkan kembali. Kenapa? Karena Tuhan melihat, Tuhan memperhitungkan, janda ini percaya, janda ini tidak hitung-hitungan, dan janda ini melakukan sesuai dengan petunjuk Elia. Walaupun dia dalam keadaan kurang, dia dalam keadaan tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, besok makan langsung mati, tapi dia masih memberikan yang terbaik dulu. Dia mengutamakan dulu, diberikan dulu untuk Nabi Elia. Dan akhirnya keajaiban mujizat benar-benar terjadi dalam hidup janda miskin ini. Saudara perhatikan, janda ini miskin kering, dalam keadaan kering. Kita sering mendengar suara-suara, nanti tahun 2026 kekeringan terjadi. Semua susah, semua sulit. Kelihatan sekarang sudah kelihatan. Orang boleh berkata kelihatan, sekarang sudah kelihatan. Ya, di mana-mana susah. Dagang susah, barang-barang nanti ada inflasi, ada naik, dan macam-macam. Saudara, tahukah Anda? Saya sampai berkata begini, orang bilang susah, orang bilang di mana-mana susah, sepi, mall enggak pernah sepi. Saya lihat di mall rame, apalagi tempat orang makan enggak pernah sepi, rame. Kalau orang enggak punya uang, enggak mungkin mallnya rame, enggak mungkin orang-orang makan di restoran. Tetapi kenapa hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Karena orang-orang yang rame ini, saya lihat adalah anak-anak Tuhan. Karena di mall itu kan banyak anak Tuhan ya. Gereja satu hari kebaktian bisa berapa ribu. Parkirnya aja luar biasa. Penuh full house. Dan hari ini, orang boleh berkata apa, keadaan boleh terjadi bagaimanapun yang dialami dunia ini. Tetapi orang benar. Tuhan sudah memperlihatkan, di mana saya sudah sampaikan buat saudara. Orang benar tetap berlutut, tetap melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka orang benar akan tetap hidup makan kenyang-kenyang di mana-mana jatuh ke rumah orang benar. Artinya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidup orang benar. Dan orang benar tidak akan kekurangan. Nah, untuk supaya kita benar-benar jadi orang benar, Tuhan sudah menunjukkan caranya. Berikan pujian penyembahanmu yang berbau harum.
Luaskan Roh-Ku berkarya dalam hidupmu. Biarkan Roh Kudus sebagai pemimpinmu berjalan di depan sebagai pemimpinmu. Engkau mengikutinya di belakang. Dan kembalikan persepuluhan milik aku Tuhan Allahmu supaya apa? Supaya pintu tingkap langit terbuka bagimu. Kenapa? Kalau kita tidak mengembalikan milik Tuhan, itu tingkap tidak terbuka, maka apapun yang kau lakukan, kau kerjakan, tidak ada kehidupan. Tetapi kalau tingkap langit terbuka bagimu, maka disitulah akan ada kehidupan, akan ada pertumbuhan, akan ada perkembangan, dan akan ada peningkatan-peningkatan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang tidak pernah kita mengerti. Apalagi Tuhan berkata terobosan-terobosan terjadi. Percepatan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara, saya pernah mengalami hal yang serupa. Waktu saya tidak mengerti, ketika saya dalam keadaan sulit, ya, saya aja nggak punya uang. Ada seorang hamba Tuhan, ya, berkata dari Pasuruan, Cik Lini bisa bantu saya. Nggak banyak, dia cuma minta 200.000. Tapi saya pikir dulu minta 200.000, uangku juga tinggal 200.000. Kalau aku kasih kamu semua habis. Saya juga pikir itu. Ketika saya tidak mengerti rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya. Saya tidak kasih, saudara. Dia telepon berkali-kali, saya tidak kasih. Karena saya pikir, buat saya aja, nanti nggak cukup. Kok saya kasih dia? Ya, saya tidak kasih. Dan akhirnya karena telepon berkali-kali nggak kasih, ya sudah, dia nggak minta lagi. Dan saya nggak kasih. Tetapi ketika saya mulai mengerti, saya diajar Tuhan. Mulai saya pelayanan di desa-desa, ya. Saya pelayanan, saya ingat waktu itu di gerejanya Ibu Gembala Fiben ini. Dulu saya kalau duduk di gerejanya Ibu Gembala itu, belakang saya itu ada emak-emak, ibu-ibu tua, ya. Orang kebayaan begitu, ibu-ibu tua. Ada 3 orang di situ. Dan Tuhan selalu berkata begini, kamu lihat ke belakang, saya lihat ke belakang, saya bilang, iya Tuhan, itu ibu-ibu tua, 3 orang. Memangnya kenapa Tuhan? Tuhan bilang, kasih mereka satu-satu 100.000, 100.000, 100.000. Waktu itu, saya pikir, aduh Tuhan, kasih mereka 100-100. Habis uangku. Tapi Tuhan kata kasih. Saya kasih, saudara. Dan ketika saya kasih, udah saya suka cita. Tapi, dari sana kayak saya melayani lagi di Kediri. Ya. Di Kediri Tuhan berkata, kasihkan kepada gembalanya uang. Saya bilang, Tuhan, ini tak kasih nok abet entek duitku Tuhan. Saya pulang, bensin habis. Nggak bisa beli bensin. Saya cuma berdua dengan teman saya karena dia mau antar. Dan saya berkata, Tuhan, ini kalau tak kasihkan, saya nggak ada bensin. Antara kasih nggak kasih. Ya, karena sudah kepepet, uang tuh udah tinggal berapa. Tapi Tuhan bilang kasih. Saya nggak kasih, saudara. Ketika saya nggak kasih, saya nggak nurut, saya nggak kasih. Sepanjang selesai khotbah, saya duduk sampai selesai, salaman, mau salaman, saya nggak kasih. Karena saya tahu kalau saya kasih, saya pulang nggak bawa duit. Saya belum makan, nggak bisa makan di tengah jalan, dan saya nggak ada bensin. Bensinnya, teman saya bilang, habis. Ya. Tinggal 1 strip. Nggak, pokoknya tinggal sedikit. Dan saya nggak kasih. Saudara tahu ketika saya nggak kasih, saya itu salaman sama Bapak Gembala. Hati saya itu nggak enak gitu. Nggak enak. Tapi karena nggak enak, saya pikir ya udahlah, udah daripada saya nggak sejahtera, ya saya pulang juga nggak sejahtera, tak kasih. Akhirnya saya kasih. Saya ingat karena itu peperangan saya, ya saya kasih akhirnya. Ketika saya kasih, udah saya bilang, apa teman saya, aku nggak punya duit lagi loh ya. Udah tak kasih semua habis. Loh, terus bensinnya ya kita berdoa saja. Kita berdoa bensinnya itu cukup sampai Surabaya. Kita cuma berbahasa roh. Di dalam sepanjang dalam perjalanan pulang itu kita berbahasa roh terus berbahasa roh. Air juga sampai di Surabaya. Sampai di Surabaya nggak tahu caranya ya apa Tuhan. Pokoknya bensinnya cukup. Nah ketika sampai Surabaya ya sudah nggak ada masalah kan. Masalah bensin selesai. Saudara tahu Tuhan tidak pernah berutang. Tuhan tidak pernah lalai. Besoknya ketika saya jalan naik mobil. Tuhan berkata kamu mampir ke tempat temanmu. Saya bilang ngapain saya mampir? Udah mampir aja ke sana. Dan saya mampir. Dan ketika saya mampir ke sana, sebelum mampir,
Dalam perjalanan saya dapat telepon dari bank. Ibu ada buka ya? Ini setorannya belum ada. Oh iya, saya lupa. Buka berapa ya? Dia sebutkan angka. Waduh, saya pikir, aduh cari di mana uang ini. Ya, waktunya udah mepet, kurang 1 jam. Banknya tutup, kan sampai jam 3. Tuhan suruh saya mampir lagi ke teman saya. Ya udahlah saya mampir. Saya mampir, teman saya bilang, Ling, aduh kebetulan kamu datang. Ayo antar saya ke bank. Saya bilang, aduh, aku kok ngantar kamu ke bank, aku dewek ini loh lagi kepepet. Udah antarkan aku dulu. Ya udahlah, saya antar dia. Dia sudah setor, dia sudah begini begitu di bank. Lalu dia tanya, kamu butuh berapa? Saya bilang, saya belum ada uangnya buat setoran ini. Ya udah ini kamu setor. Saudara, saya kasih cuma 300.000 buat emak-emak itu di situ. Dan di Kediri itu saya cuma kasih uang saya semuanya. Tapi jumlahnya juga nggak terlalu banyak. Ya, itu mungkin 15 tahun yang lalu. Ya, saya 2004 sudah masuk Kediri. Sampai sekarang 2026. Berarti 22 tahun. Ya, 20 tahun yang lalu mungkin ke Kedirinya. Kalau ke Nganjuknya 15 tahun yang lalu, ya. Nah, ketika saya melakukan itu dalam hitungan saya cuman berapa? Tetapi Tuhan itu ajaib, Tuhan mengembalikan kepada saya berkali lipat ganda. Di waktu saya kepepet, saya butuh, saya tidak tahu lagi saya harus cari kemana. Karena jamnya juga sudah mepet. Tuhan itu dengan mudah memberikan. Teman saya tiba-tiba, udah ini bawa setor. Selesai masalahmu. Saudara, jujur itulah pertama saya mendapat berkat Tuhan yang luar biasa. Saya tidak pernah menyangka saya bisa dapat berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, begitu juga ketika saya ke gereja, Tuhan berkata, anakku, kasihkan anak itu, ibu itu, uang 100.000. Saya bilang, aduh Tuhan, itu ibu punya duit. Karena saya lihat dia punya duit, dari penampilan punya duit. Kok saya ngasih 100.000 nanti dia nggak enak hati gitu loh ya. Orang kaya kok dikasih duit, udah kasih kata Tuhan. Ya udah nggak bisa dibantah, saya kasih. Waktu saya kasih dia berkata, aduh Ling, terima kasih Ling, terima kasih Ling, kamu kok tahu? Saya bilang Tuhan yang kasih tahu. Puji Tuhan, taci butuh. Oh Tuhan tuh nggak pernah lalai saudara. Ya Tuhan itu tahu kebutuhan anak-anaknya. Karena mungkin taci ini banyak berdoa. Dan ketika saya kasihkan dia senang. Besok Tuhan sudah kembalikan kepada saya 5 kali lipat daripada yang saya berikan 100.000. Sangat mudah bagi Tuhan. Dan saya akan saksikan lagi ketika saya melayani di sebuah persekutuan doa. Ya. Saya sudah persembahan dan saya di sana nggak terima PK. Saya selesai, jam 9 selesai, udah doain orang pulang jam 10. Waktu itu belum banyak, ya masih berapa tahun yang lalu. Dan ketika saya pulang, Tuhan berkata begini, berikan gembala itu 200.000. Saya bilang, Tuhan, ya ini kalau orang baru-baru saya bilang, Tuhan, aku sudah melayani gratis. Tidak terima PK, aku juga sudah memberikan persembahan. Tuhan masih suruh saya kasih 200. Aku udah tidak megang uang Tuhan, besok aja. Aku bilang, besok aja Tuhan. Tuhan berkata, tidak sekarang. Saudara, kalau Tuhan sudah bilang tidak sekarang, tidak bisa dibantah. Hanya saya pergi ke ATM. Saya pergi ke ATM, saya ambil 200.000, saya kembali ke PD tersebut. Dan saya katakan, Bapak Gembala, ini ada berkat dari Tuhan. Ya, saya berikan 200.000. Bapak Gembala berkata, aduh Cik Ling. Tuhan itu dahsyat. Kok bisa tahu saya benar-benar butuh uang 200.000 ini? Coba saudara, kalau saya tidak nurut sama Tuhan, kalau saya berikan besok, udah berkatnya bukan buat saya. Tetapi ketika saya memberikan pas tepat pada waktunya, dan dia benar-benar membutuhkan, yang saya berikan tidak pernah sia-sia. Kembali Tuhan kembalikan
berkali lipat ganda dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, hari ini kita belajar dari janda miskin yang di Sarfat ini. Dia sendiri kekurangan. Saudara tahu nggak, waktu saya disuruh Tuhan kasih 100.000, 50.000, 200.000, saya itu dalam keadaan kekurangan. Saya dalam keadaan minus. Kenapa? Karena saya habis-habisan. Saya baru mengalami habis-habisan. Dan saya sendiri nggak punya uang banyak. Saya pernah saksikan buat saudara ketika saya dibawa. Saya cuma makan nasi putih, ya, dengan telur. Karena saya dulu nggak terlalu suka tahu tempe, ya. Saya makannya telur. Telur itu didadar, ya, besar. Sampai anak saya berkata dikasih tepung, ya, dan air, nanti jadi bekar besar. Kita bisa makan. Ya. Dan itu yang saya alami. Dan ketika saya mengalami susah, saya di titik di bawah yang terendah. Tiba-tiba ada saudara yang datang ngasih saya beras 10 kilo. Aduh, rasanya itu seger sekali. Ya. Puji Tuhan dapat beras 10 kilo. Berasnya putih lagi. Aduh, puji Tuhan. Rasanya mangan beras potato ai wis enak. Iya toh? Ambil sambal sudah enak. Apalagi dikasih super mie 1 dos. Aduh, puji Tuhan. Rasanya luar biasa. Super mie dimakan sama nasi, kenyang, saudara. Dan itu saya alami ketika saya di bawah. Kenapa hal itu boleh terjadi? Karena Tuhan mau saya belajar. Karena dulu waktu saya di atas, saya gampang sekali buang uang. Saya tidak pikir mau makan dimanapun oke. Ya. Tetapi ketika saya mengalami di bawah, saya merasakan, ternyata itu, ya, susah sekali. Kita merasakan ketidakmampuan kita. Kita merasakan ketika kita kekurangan, ya, nggak bisa makan enak. Aduh, rasanya begini. Makanya ketika Tuhan mau sekarang suruh saya bergerak. Karena saya tahu orang-orang yang tidak mampu itu, ya, ketika dia mengalami ketidakmampuan, dan ketika kita datang tepat pada waktunya, dia nggak bisa makan beras. Contohnya ketika saya mengalami di bawah, saya mendapat beras putih aja, rasanya itu enak. Ya, karena biasa makan beras nggak putih, karena cari yang murah. Begitu dapat beras yang putih, aduh enak sekali. Rasanya itu enak, makanya saya kalau kasih ke panti, ya, saya kalau bagi-bagi, saya ingin kasih yang terbaik, bukan yang tidak baik. Kenapa? Karena ketika kita memberikan yang terbaik, mereka makannya itu juga senang. Enak, nikmat begitu loh. Nasi putih tok aja kalau sama kerupuk, itu udah enak. Kalau mungkin orang Jawa, ikan asin, ya. Saya nggak doyan ikan asin soalnya. Jadi, saya nggak doyan ikan asin. Mendingan sama kerupuk aja saya sudah bisa makan. Ya. Saudara tahu nggak? Ketika kita menurut, maka pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya dan indah pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini, ketika engkau melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, tidak pernah sia-sia. Tahun 2026, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Raih kesempatan itu. Tangkap kesempatan itu. Maka keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, tadi ada anak Tuhan yang telepon kepada saya. Dulu panti yang kau datangi di mana alamatnya? Ini ada teman saya mau ke panti, mau berbagi kasih. Saya berkata, ayo sama-sama aja. Karena minggu depan, hari Selasa minggu depan kan nggak ada onsite, ya. Saya akan pergunakan untuk ke panti lagi. Karena saya sudah punya bahan, ya, untuk saya bagikan. Ada udang beras, ada, ya, mungkin minyak sebagian, gula, ya, baju bekasnya udah banyak, saudara, di sini udah banyak. Kalau nggak saya bagikan, itu numpuk di rumah saya, ya, penuh dengan semua barang-barang itu harus cepat dibagikan. Dan nanti rencananya Selasa depan saya akan berjalan kembali awal tahun. Kita berbagi kasih,
kepada panti-panti, kepada orang yang membutuhkan. Kemarin saya sudah bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, cuman enggak sampai 30 mungkin, cuman 30. Yang mampu punya duit, saya tanya, kamu mau? Enggak usah, Cil, ini enggak usah. Ya, jadi saya kasihkan orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu, yang mereka membutuhkan. Dan kita akan jalan mulai minggu depan, di awal tahun. Saya akan belajar melakukan sesuai petunjuk Tuhan, supaya sepanjang tahun ini, ya, kita diberkati Tuhan luar biasa. Karena saya lihat orang China, orang Tionghoa itu, sebelum Imlek, mereka juga berbagi kasih. Ini banyak anak-anak Tuhan, semua telepon saya, dia berkata, Bu Lingling, ini biasanya sebelum tahun Imlek, kan itu Masjid Cengho itu bagi-bagi angpau. Ya, saya bilang yang tahun lalu membagikan itu orangnya sudah meninggal. Mau cari di mana ya tunggu ada kabar. Ternyata mereka datang ke Masjid Cengho. Ya, anak-anak Tuhan ini datang. Cari minta petunjuk di Masjid Cengho. Kapan ada pembagian angpau? Ternyata di sana ada daftar-daftar orang-orang kaya yang di Indonesia yang sudah siap membagikan angpau. Jadi mereka mereka nyumbang untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Saudara, kita anak Tuhan belum sampai ke sana ya. Kita belajar. Ini bukan anak Tuhan. Ini adalah orang-orang tetangga kita. Tetapi mereka, sebelum Imlek, mereka dengan kepercayaan mereka membagi-bagi berkat. Dan hari ini, saya belajar, saya mendengarkan petunjuk Tuhan, saya akan berjalan berbagi kasih kembali kepada panti-panti dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau Anda mau bergabung, silakan. Anda mau ikut juga, silakan. Boleh daftar ya. Jadi kita sama-sama nanti di sana ketemu di sana atau berangkat sama saya. Kali ini kita akan berbagi kasih ke sebelah barat. Kalau dulu sebelah timur semua, ini ke sebelah barat. Ya. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar dengar-dengaran akan suara Tuhan. Tidak cuma dengar disimpan dalam hati, tetapi mari melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan akan memberikan petunjuk kepada engkau. Tuhan akan menuntun jalanmu. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita belajar janda miskin ini yang luar biasa miskinnya. Tapi dia nggak jadi mati. Karena dia mengutamakan Tuhan. Dia menurut dan melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dia memberikan dulu kepada Nabi Elia cuman 1 potong. Saudara bayangin 1 potong roti aja harganya berapa sih? Cuman 1 potong roti. Tetapi itu membuat janda ini dan anaknya bisa bertahan hidup terus beberapa waktu lamanya. Ya, bahkan ketika dia mengalami malapetaka terjadi, anaknya sakit dan meninggal, Tuhan tidak pernah lalai dan Tuhan melihat hatinya yang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan Tuhan menghidupkan kembali anak janda ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan janda ini benar-benar tahu, oh ternyata Nabi Elia adalah benar-benar abdi Allah yang dari Tuhan. Dan hari ini mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Anda mulai jadi pelaku firman yang baik dan benar. Supaya sepanjang tahun 2026 kita tidak menjalani dengan biasa-biasa seperti tahun-tahun lalu. Jangan. Tapi tahun ini kita benar-benar mengalami terobosan demi terobosan terjadi dalam hidupmu. Kita mengalami percepatan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan perkali lipatan kembali juga terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini boleh mengajar kita, membimbing kita, supaya semakin hari, semakin benar di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberikan jalan, supaya apa? Tahun ini kita benar-benar berkemenangan.
Tahun ini benar-benar engkau memasuki pintu gerbang kemuliaan, jalannya rata. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan, ada kemajuan. Terus maju dan maju ke depan. Terus lancar. Terus manis. Kenapa harus beras, gula, dan minyak? Supaya sandang panganmu semuanya terpenuhi. Dan ada kelancaran. Dan ada kemanisan, keharmonisan, kebahagiaan di dalam rumah tangga keluargamu. Mari saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Ya, Ibu Feben ini di mana? Terpental lah. Ya, saya undang Bapak Gembala kita yang berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa kami surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur atas firman-Mu yang luar biasa. Ajari kami menabur dengan penuh kasih-Mu Tuhan. Kami percaya taburan kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Lebih baik berkat memberi daripada menerima. Itulah ajaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Bu Ong Liling luar biasa hari lepas hari. Dan besok dia akan hari Selasa bersama tim akan menabur berkat-berkat-Mu di Panti Jumbo Tuhan, di Yayasan Yatim Piatu. Kami percaya Tuhan, itulah ajaran firman-Mu di dalam perjanjian lama maupun baru. Kami percaya Tuhan memberkati Grace Ministry berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan dari timur, barat, utara, selatan, akan mengalir berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan dari bangsa-bangsa akan mengalir di tempat persekutuan doa pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami pada saat ini ada di Jakarta, Tuhan memberkati kami. Kami percaya kondisi di tempat ini tidak ada luar biasa. Tuhan biara, Tuhan juga. Tuhan memberkati juga sekitarnya Surabaya, Malang, bahkan saudara-saudara kami yang ada di tempat yang lain, mungkin pada saat ini suasana hujan, kami percaya Tuhan memberikan perlindungan buat kami semua. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang luar biasa, membangkitkan iman semangat kami semakin hari, semakin bermurah hati, karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan memperoleh kemurahan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami rindu juga mendengarkan pesan-pesan dari hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, anak cucu mantunya diberkati luar biasa pekerjaan usahanya. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang setia, Bu Febe, Tuhan memberkati, dan Tuhan memberkati kami semua Tuhan, di dalam kasih Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati Pak Wilson, Tuhan berkati juga
Bu Kris mampu Tuhan, Tuhan memberkati, dan kami percaya kasih setia Tuhan mengalir setiap hamba kamu, dan Kris Tuhan memberkati, Tuhan mempersiap kebenaran kami semua, dan Pak Lulus dan Pak Bu Sylvia, Tuhan Tuhan. Terputus ya. Ya, Iya, terpental. ya. Terpental gitu ya. Iya, tadi Bu Vema juga Ya, terpental. Ya, iblis nggak suka kalau disuruh menabur ya. Karena iblis nggak suka anak Tuhan diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendapat pesan Tuhan, bisa disampaikan kalau ada? Ada? Ya, ini. Udah selesai doanya Pak Gembala Stephen Moses. Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Gembala dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Gembala Stephen Moses. Ya. Ayo, saya mau bersaksi. Boleh, silakan. Anastasia. Jadi saya dapat sedikit gambaran pesan Tuhan gitu, gambaran ada ularnya itu melilit-lilit, melingkar-lingkar, kayak lagi cari mangsa gitu. Ularnya ini kayak masih mencari mangsa, tapi dia seperti melilit sesuatu dan melingkar-lingkar, dia masih mencari mangsanya nanti. Terus yang kedua, saya juga dapat sedikit ada muncul lagu. Lagunya ini judulnya Menyenangkanku. Kayak gini, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ya, sedikit aja seperti itu lagunya. Saya kurang hafal lagunya. Sebenarnya saya juga dapat ada beberapa lagu, cuman lupa. Segitu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Kalau dikasih Tuhan lagu itu, diikuti aja nyanyi di dalam hati. Ya. Lama-lama dinyanyikan dengan suara. Itu berarti Roh Kudus ada di dalam dirimu, dan Roh Kudus yang ngajarin kamu untuk menyanyikan lagu itu. Nanti terus nyanyi-nyanyi. Nanti Tuhan akan memenuhi kamu dengan Roh Kudusnya. Ya. Terus semakin maju, Tuhan menyertai dan melindungi Anastasia Mawarani dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tadi ada ular yang melingkar-lingkar mencari mangsa. Ya, jangan kita terkecoh. Itu kerinduanku menyenang. Ya, jadi Tuhan ingatkan hati-hati berjaga-jaga. Bukan ularnya melingkar-lingkar kepada kita, tetapi iblis akan memberikan memberikan kata-kata kepada kita untuk supaya kita tidak melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Karena iblis tidak mau anak Tuhan diberkati Tuhan luar biasa. Iblis nggak mau anak Tuhan berkemenangan. Ya, silakan Ibu Syuling mau bersaksi. Silakan, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Syuling.
Ya, Cik Syuling silakan. Mic-nya belum dibuka. Sudah ya. Halo, Shalom. Saya mau saksi. Firman Tuhan yang malam hari ini Tuhan sampaikan itu benar. Saya digerakkan Tuhan untuk nabur waktu bulan berapa itu ya, tahun lalu bulan Oktober atau bulan September itu Tuhan gerakkan saya untuk nabur karena gereja itu lagi buat bukit doa. Nah, waktu itu uang saya itu tabungan itu tinggal itu di laci itu tinggal itu uang masih baru beres itu tinggal itu. Nah, tapi saya tuh waktu itu hati itu kok tergerak itu suruh kasihkan semua. Jadi saya itu bilang sama Tuhan gini, waktu itu saya ambil, saya masukkan amplop, saya angkat ke Tuhan tuh saya bilang, Tuhan, saya mau kasihkan ini, tapi nggak sekali ini ya, saya mau kasih lagi, mau naburnya bukan sekali ini, tapi saya mau kasihkan lagi berulang-ulang. Habis itu saya taat, saya kasih. Dan Tuhan itu memang nggak berutang. Kira-kira sebulan kemudian atau nggak sampai sebulan ya, itu Tuhan kembalikan itu 23 kali lipat dari yang saya taburkan itu. Itu benar-benar nyata itu. Dan berkat-berkat itu ada saja. Berkat terus yang melalui Ciong Ling Ling ngomong, nanti ada orang ke rumah, kasih amplop warna merah. Saya sampai mau ketawa. Ada satu family, itu nggak pernah nggak pernah datang ke rumah. Selama saya menikah dengan suami hampir 40 tahun, 39 tahun saya menikah. Nggak pernah itu family suami saya itu datang ke rumah, nginjak rumah saya. Tapi kok bisa digerakkan bulan Desember itu datang ke rumah. Dan anehnya dia kasih amplop merah ke saya. Saya lepas lagi di dapur gitu di belakang bikin siomay. Lagi ngukus siomay, tahu-tahu dia kasih amplop merah itu untuk apa? Buat kamu gitu. Itu ada saja itu. Yang bolak-balik Tuhan ngomong melalui Ciong Ling Ling amplop itu benar-benar saya terima loh. Nggak pernah saya kekurangan. Memang kalau setiap bulan itu anak saya kan kasih. Tapi kalau setiap bulan saya tuh belajar taat, saya dulukan, saya perpulukan duluan. Sebenarnya kalau dihitung nggak cukup. Uang itu kalau sudah saya perpulukan segitu tuh nggak cukup buat kebutuhan saya satu bulan pun nggak cukup. Tapi Tuhan itu saya tuh cuma percaya Tuhan itu nggak pernah buat saya kekurangan. Saya belajar taat, saya dulukan dan saya percaya Tuhan itu selalu cukupkan. Dan benar-benar Tuhan cukupkan setiap bulan selalu ada, selalu tercukupi, selalu ada saja yang kasih. Itu Tuhan yang ajaib. Jadi jangan takut untuk nabur, jangan takut untuk kasih perpuluhan. Dulukan Tuhan itu benar. Dan saya cuma mau sambung tadi lagu yang Noni Sapa tadi itu ya, nyanyikan ya. Itu lagunya itu begini nih. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hatiku ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekian kesaksian saya, Cik Ling Ling. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Ibu Syuling atas kesaksiannya yang luar biasa. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Cik Syuling dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan,
dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, Shalom, amin Tuhan. Pendeta Lingling. Shalom, Pendeta Ya. Lingling. Ya, Ibu Dokter. Shalom, terima kasih firman-Nya hari ini yang luar biasa dan mengingatkan kita semuanya untuk jadi pelaku firman. Saya mengucapkan terima kasih pada Pendeta Lingling yang telah mengingatkan kita semua menjadi pelaku firman supaya janji Tuhan itu terjadi pada kita semuanya. Seperti Yosua 21:45, semua janji Tuhan yang baik yang dijanjikan Tuhan pada kita semua tidak ada yang tidak dipenuhi, semua terpenuhi. Terima kasih Pastor Pendeta Lingling, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Ibu Dokter Tan Chok Hyo. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkebenaran dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya. Amin. Terima Amin. kasih. Memberkati. Terima kasih. Mungkin ada lagi. Ya, kalau nggak ada kita akan lanjut. Ya, Lingling, silakan. saya mau bersaksi. Saya pertama Bapak. kali hadir di tempat ini Bapak karena Budi Hermanto. seorang saudara Pak Wong Tir. Ya, saya mengalami ajaib Tuhan. Ya, di mana saya cerita yang terakhir saja. Saya ini yang terakhir itu saya itu sebagai seorang perawat daripada mama saya. Ya, tapi sebelum saya merawat mama saya ini adalah seorang supir daripada pendeta. Ya, karena supir daripada pendeta itu sama saya itu sudah sangat cocok. Ya, karena istilahnya itu langkahnya itu sudah sejalan sehati, ya. Tapi pada akhirnya maut yang memisahkan kita, ya. Jadi sesudah beliau meninggal, saya ini mendapat kesempatan yang baru, ya. Di mana mama saya ini biasanya itu tinggalnya di perumahan, ya. Nah, dia itu gelisah sekali kalau tinggal di situ. Tiap kali saya datang itu dia selalu ngomong, aku nek isa bawaan keluar dari sini pindah. Ya. Nah, waktu itu bagaimana caranya pindah dari sini? Ya, sedangkan saya aja juga hidupnya itu ya pokoknya cukup 1 hari cari, 1 hari habis. Ya. 1 hari dapat, 1 hari habis, itu hidup saya, ya. Terus selama ini terus adik saya itu digerakkan Tuhan, ya, untuk menyewakan sebuah rumah, ya, di kampung, ya, di kampung. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, mama saya boyong, saudara. Saya boyong mama saya, waktu itu usianya sekitar 80, ya, 80, ya. Padahal selama hidup mama saya ini di hari-hari yang lalu, sebelum saya itu percaya Tuhan, saya ini sangat banyak berselisihan dengan mama saya. Istilahnya enggak cocok, ya. Karena saya ini anak yang nakal, ya. Tukang menghabiskan uangnya orang tua, ya. Sesudah mama itu saya tampung, saya openi sendiri. Jadi mama saya itu saya openi sendiri atas seizin istri saya. Ya, saya openi sendiri mama saya selama kurang lebih 7 tahun. Saya kontrakkan rumah 2 tahun, 2 tahun. Ya. Akhirnya satu kali ya kalau sakit ya saya bawa ke dokter. Kalau enggak sakit saya gandolkan sepeda motor untuk beribadah. Untuk beribadah. Lah mama saya ini
selama hubungan sama saya ini ada satu perubahan yang luar biasa, saudara. Ya, saya itu kasih tahu, jadi mama saya suka bernostalgia sama saya. Dari situ itu saya layani mama saya. Ya, saya kasih tahu jangan ada kepahitan, ada kebencian di masa-masa yang lalu. Supaya mama saya itu mau melepaskan semua ikatan-ikatan. Lah mama saya itu sangat nurut dengan saya. Ya, saya senang sekali ya. Jadi saya melayani mama itu asal mulanya ya hati saya tidak cocok, lama-lama jadi cocok. Ya, setiap pagi itu selalu saya ajak dia itu menyanyi. Ya, sesudah menyanyi itu dia itu saya suruh untuk mendoakan anak-anaknya satu persatu. Anaknya itu 6, ya, saya nomor 2. Jadi anaknya itu didoakan satu persatu setiap pagi, saudara. Ya, setiap pagi saya banguni untuk berdoa. Wah, mama saya itu hatinya itu berubah, hatinya menjadi senang sekali. Ya, akhirnya mendekati usianya itu sudah mendekati 88 tahun itu, mama saya enggak kuat, sudah enggak kuat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit, akhirnya dia itu nafasnya jadi pendek. Saya tahu ini kemungkinan akan dipanggil Tuhan. Saya tanda-tandanya sedikit tahu ya. Di situ ya saya itu berharap waktu itu saya tunggoni. Tiap kali kalau mama saya tidur di ranjang itu tiap hari itu saya selalu tidur di bawahnya ya. Jadi saya ini niduri mama saya di bawahnya. Nah, kalau malam misalnya mama saya itu tidak mau makan, ya karena mungkin sesuatu tidak mau makan, saya biarkan dulu. Kadang-kadang jam 1, jam 2 saya banguni, saya kasih makan. Saya dulangi pelan-pelan saya kasih makan. Ya, nah, ini saya kerjakan itu sebab saya ini sering membalas kasih Tuhan. Ya, sebelum mama saya itu saya juga melayani beberapa orang sesudah mama saya meninggal. Saya melayani orang-orang itu ya, teman-teman itu yang ditelantarkan dengan anak-anaknya, tidak mau ngopeni, ya. Lah itu juga saya belajar untuk melayani, ya. Makanya saya membagikan kesaksian ini tujuannya untuk memberikan pandangan buat semua saudara yang ambil bagian di dalam ibadah ini. Supaya saudara ini jangan cuma menerima berkat firman saudara. Ya, saudara harus belajar seperti Bu Lingling ini. Bu Lingling asalnya juga ya sudah seperti ini. Ya, saya ini sekarang di HP saya ini ada kurang lebih 300 orang yang menggabungkan diri ya. Karena saya tiap hari itu kirim-kirim postingan firman-firman. Saya tidak pernah kirim-kirim berita-berita, tidak pernah. Mereka itu mendapat berkat. Akhirnya terjadi satu hubungan komunikasi dengan saya dengan baik. Jadi saya ini tiap hari itu bisa melayani. Baik itu orang kaya, orang miskin, orang sampai telantar, kadang orang di panti jompo. Itu semua itu saya layani dengan baik. Ya, Tuhan itu memang tidak pernah meninggalkan apa yang kita perbuat. Ya, Tuhan menyediakan, saudara. Ya, kalau hal-hal jasmani itu sudah tidak terhitung kebaikan Tuhan. Saya pernah ditolong Tuhan itu mendapatkan rumah itu 3 kali, saudara. Ya, 2 kali itu untuk tempat tinggal saya sendiri, 1 kali itu untuk mertua saya. Ya, itu dengan doa saja Tuhan tahu, saudara. Betul-betul nyata kuasa Tuhan. Ya, makanya saudara kalau lemah, ya, saya mengharapkan saudara itu enggak usah banyaklah cerita kelemahan unek-unek saudara dengan yang lain. Saudara cari tempat tersendiri. Ya, Tuhan kan mengajari kita untuk ya masuk kamar, tutupan kamar itu saudara berdoa, saudara. Saya ini mendapat kemenangan banyak itu dari doa.
doa, saudara. Ya, kebiasaan doa ini saya pegang sampai hari ini. Ya, jadi saya 3:30 itu saya tiap hari itu sudah dibanguni Tuhan untuk berdoa menyembah Tuhan. Ini sudah menjadi kebiasaan saya. Lama-lama hati saya itu sukacita, saudara. Nah, badan saya juga jadi sehat, saudara. Ya, saya bisa menguasai pikiran saya. Dari pikiran-pikiran yang negatif itu tidak ada, saudara-saudara. Pikiran saya itu saya kosongi, saya taburi pakai firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Itu yang menguasai hati saya. Sehingga memberikan damai sejahtera sepanjang hari. Ya, itu saya sedikit lagi cerita ya. Kalau mama saya itu meninggal, pada saat itu usianya 88 tahun. Ya. Sesudah kurang lebih 4 bulan, ternyata istri saya ikut meninggal, saudara. Istri saya meninggal, waduh saya juga kasihan. Istri saya ini orangnya sangat luar biasa meninggal ya. Ya, saya relakan saya hidup sama anak saya. Sampai saat ini saya hidup sama anak saya. Ya, tapi saya tetap bisa bertahan, bisa tetap kuat. Jadi saudara kalau lemah ya, itu saudara itu jangan banyak berkeluh kesah, saudara. Ya, seperti ajarannya Bu Lingling tadi itu saudara disuruh untuk mengucap syukur. Itu betul, itu satu-satunya, saudara. Ya, jadi saya itu tiap hari itu sukaannya itu menyanyi dan mengucap syukur. Sekalipun saya tidak ada pekerjaan saat ini, tidak ada penghasilan. Kadang-kadang tidak ada uang sama sekali. Saya tetap percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Ya, Tuhan itu memberi tepat pada waktunya. Seperti 1 Korintus 2 ayat 9 itu, apa yang tidak terlihat dan apa yang tidak didengar itu disediakan betul-betul firman Tuhan itu, saudara. Kalau saudara pegang ayat, wah, yang Tuhan kasih itu luar biasa. Ya, makanya saya juga sering bersaksi di mana-mana kalau ada persekutuan yang undang saya, saya juga bersaksi ya. Ini ada saksian yang sedikit, yang kecil ini aja. Ya, lain kali kalau ada kesempatan lagi saya bisa datang lagi bergabung. Karena dengan adanya waktu kadang-kadang saya tidak bisa rutin ya. Karena biasanya itu seperti hari Rebo ini saya juga mengikuti kebaktian. Karena ini tadi diundang dengan Pak Wongtir, ya saya mau bersedia datang. Sekian Bu Lingling, terima kasih. Nama saya Budi Hermanto. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Pak Budi Hermanto.